Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati, para pecinta iman sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang terus Allah curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya pada saat ini kita masih diberikan usia hingga masuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan yang tersisa ini untuk terus meningkatkan amal ibadah kita karena kita semakin menjelang finish. Maka disinilah kesempatan bagi kita sekalian untuk mulai tancap gas. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya. Dan insya Allah pada siang hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembahasan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yaumiyah, yaitu tentang penjelasan amalan-amalan sunnah sehari-hari karya Syekh Abdullah bin Hamid Al-Furaih hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang mana kita sampai pada amalan-amalan sunnah dalam salat, yaitu masuk pada pembahasan ketika duduk tasyahud. Maka di antara amalan-amalan pada duduk tasyahud terakhir di sini sebelum salam adalah berkata penulis hafizallahu ta'ala, as-sunnatu an yunawwi al-musalli baina siyagas shalah ala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di antara amalan sunnah adalah ketika kita salat, orang yang salat itu dia memvariasikan bacaan salawat atas nabinya. Artinya ada banyak redaksi salawat atas nabi ketika kita salat. Nah, itu kita membaca terkadang redaksi yang ini, terkadang redaksi yang itu. Redaksi-redaksi yang datang memang teksnya dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara redaksi salawat atas Nabi, yang pertama yaitu membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian hadis tersebut adalah riwayatnya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Ka'ab ibn Ujrah. Selanjutnya redaksi yang kedua yaitu membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim
Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini redaksi yang kedua disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian redaksi yang ketiga membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lafaz ini juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Humaid As-Sa'idi. Jadi itu adalah beberapa lafaz salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sering baca dalam salat yang dikenal dengan istilah salawat Ibrahimiyah. Maka di situ kita boleh memilih, dan sunnahnya adalah tanwi', ya, terkadang membaca redaksi yang ini, kadang membaca redaksi yang itu, ya. Juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam sifat salat Nabi, kitab beliau, di situ juga lebih lengkap lagi. Maka silakan merujuk ke kitab tersebut. Kemudian selanjutnya, yusannu an yasta'idal musalli min arba' qabla an yusallim. Di antara amalan sunnah yaitu dianjurkan untuk berlindung dari 4 perkara sebelum dia salam, ya, berlindung dari 4 perkara. Wa huwa qaulu jumhuril ulama rahimahumullah. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya berlindung dari 4 perkara ini adalah dianjurkan. Khilafan liman aujabaha, ya. Dan ada di antara para ulama yang menyelisih pendapat ini dan mereka berpendapat wajibnya berlindung dari 4 perkara tersebut. Karena memang ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada di antara para ulama yang memahami perintah tersebut adalah untuk kewajiban. Ya, ada pun jumhur ulama, ya, termasuk di sini penulis, beliau berpendapat bahwasanya berlindung dari 4 perkara ini hukumnya adalah sunnah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir, falyata'awwad billahi min arba', min adabi jahannam, wa min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarrif masihid dajjal." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian selesai dari bacaan tasyahud akhir, ya, tasyahud akhir selesai, ya, innaka Hamidum Majid misalnya, maka kata Nabi fal yata'awwad, berlindunglah. Nah, di sini ada perintah. Ya, makanya ada di antara para ulama yang memahami ada ini perintah, hukum asal perintah menunjukkan kewajiban, maka mereka pun mewajibkannya. Ya, ada pun jumhur ulama berpendapat bahwa ini adalah hukumnya adalah anjuran saja, sunnah. Falyata'awwad billahi min arba', barang siapa yang sudah selesai dari bacaan tasyahud akhir, maka hendaknya dia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Apa saja 4 perkara tersebut? Min adabi jahannam, yang pertama berlindung dari adab jahannam. Wa min adabil qabr, yang kedua berlindung dari adab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarril masih dajjal, dan dari keburukan fitnahnya dajjal. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga disebutkan di dalam baik Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Maka setelah selesai bacaan tasyahud akhir, dianjurkan kita untuk berlindung dari 4 hal ini. Ya, membaca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Ini 4 perkara. Ya. Maka kita berlindung dari 4 hal ini. Dari adab jahannam, ya, agar kita selamat dari neraka jahannam. Dari adab kubur, ini menunjukkan memang adab kubur itu ada. Ya, makanya kita imani. Karena ada golongan yang dia tidak percaya dengan adab kubur, mengingkari adab kubur. Padahal ini jelas hadisnya sahih,
Ya, Nabi SAW memerintahkan berlindung dari azab kubur. Berarti ada atau tidak? Ada azab kubur itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah min fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan kematian. Ya. Fitnah kehidupannya segala macam ujian yang bisa menjadikan seseorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika kematian. Ya. Kemudian adalah fitnah dajjal. Maka kita berlindung dari 4 hal ini. Ya, fitnah-fitnah yang besar, ya, adab-adab yang besar. Maka setelah membaca berlindung dari 4 ini, juga dianjurkan untuk berdoa apa saja. Ya. Liyatakhayyar minad du'a yang ajabahu ilaih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sudah tahiyat kemudian berlindung dari 4 hal itu, maka dianjurkan boleh membaca doa apa saja yang paling dia merasa takjub dengannya, yang paling dia sukai. Ya. Di antara pula berpendapat yaitu doa-doa di sini adalah doa-doa yang ma'thur, ya, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis. Di antara para ulama lainnya berpendapat bahwasanya doa di sini bersifat umum, maka boleh saja doa apa saja yang kita inginkan, ya, dengan bahasa kita. Ya. Maka juga terjadi khilaf di situ. Wa hunaka adiyatun ukhra waradat fi sunnah yusannu lil musalli an yunawwi fil ityani biha qabla salam. Dan ada doa-doa lainnya yang datang, ya, di dalam sunnah, di dalam hadis-hadis yang sahih, yang dianjurkan bagi orang yang sholat untuk membacanya kadang-kadang, ya, memvariasikannya. Ya, kadang-kadang baca yang ini, kadang-kadang baca itu, dibaca sebelum salam. Ya. Karena berdoa sebelum salam ini adalah termasuk doa yang didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu du'ain asma'?" Wahai Rasulullah, doa apa yang paling didengar sama Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, di antaranya adalah dubura kulli sholawatin maktubah. Ya, yaitu di penghujung salat-salat fardu. Artinya sebelum salam, setelah tahiyat sebelum salam, itu adalah doa yang paling didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara redaksi-redaksi doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang, ya, salat, di penghujung salat beliau, ya, yaitu beliau membaca, ya, doa-doa yang beliau ajarkan juga kepada para sahabat, di antaranya adalah yaitu dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari, ya, hal-hal yang bisa menimbulkan dosa. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu pula membaca Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya. Kemudian itu juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, dan disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian yang ketiga membaca Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Ini doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, hadisnya sahih juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Juga boleh membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku ala dzikrika, untuk berzikir mengingatmu, wa syukrika, dalam mensyukuri nikmat-nikmatmu, wa husni ibadatik, dan dalam, ya, baik dalam beribadah kepadamu. Ada sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahumullah. Kemudian doa lainnya adalah membaca Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, berlindung kepadamu dari kepelitan, kebakilan. Wa a'udzubika minal jubni. Aku berlindung kepadamu dari kepengejutan. Wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Aku berlindung kepadamu dari, ya, usia pikun.
Wa a'udzubika min fitnatid dunya, aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi boleh dibaca ketika setelah tahiyat selesai, ya, setelah berlindung dari 4 tadi, maka boleh membaca doa-doa ini, ya, sebelum salam. Juga membaca Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Bisa juga dibaca sebelum salam, ya. Maka itu diantara doa-doa yang bisa dibaca sebelum salam, yang artinya doa-doa yang warid datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau diajarkan oleh beliau kepada para sahabatnya. Dan ada juga doa-doa lainnya juga secara lebih lengkap disebutkan di dalam kitab Sifat Salat Nabi, ya, karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wa iyana. Kemudian tsumma yusallimu multafitan fi salamihi, kemudian mengucapkan salam, ya, sambil menoleh ketika dia mengucapkan salam tersebut. Waltifatu fi shalah sunnah, dan menoleh, ya, ketika salam ini adalah sunnah. Wal mubalaghatu fil tifat sunnatu aidan, dan menoleh, ya, dengan sampai terlihat pipi oleh orang di belakang, ya, berlebih-lebihan dalam menoleh ini juga sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Wa dzalika li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaltafit hatta yura min waraihi bayadu khaddihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dasarnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dulu beliau ketika salam itu beliau menoleh sampai putihnya pipi beliau itu terlihat oleh para makmum yang ada di belakang. Berarti kan olehnya itu tidak hanya separuh, tapi, ya, sampai kelihatan, ya. Jadi boleh saja meskipun tidak full, misalnya separuh begini pun Nabi SAW juga pernah, ya. Tapi kalau kita fullkan juga, maka itu juga adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau pernah melakukannya. Fa'an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau pernah berkata, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yamini wa an yasarihi hatta ara bayada khaddihi. Dulu saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri hingga aku bisa melihat putihnya pipi beliau. Ya, hadis sahih riwayat Muslim. Nah, ini menunjukkan ketika salam itu, ya, dianjurkan sampai, ya, kita melihat ke samping dan pipi kita ini bisa kelihatan sama yang di belakang, ya. Meskipun kalaupun cuma misalnya tidak sampai pol begitu, cuma 45 derajat begini misalnya, itu juga boleh, ya. Dan itu juga pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, al-adhkarul masyru'ah ba'da salam minas salatil mafrudati sunnatun. Di antara sunnah lainnya adalah berzikir dengan zikir-zikir yang disyariatkan setelah salam dari salat-salat fardu. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ajma'al ulama ala istihbabi dzikri ba'da shalah. Para ulama sepakat ijma' tentang dianjurkannya berzikir setelah sholat, artinya setelah sholat fardu. Ini dianjurkan. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Wa yustahab ra'us saut bihad dzikri, dan dianjurkan untuk mengeraskan suara ketika berzikir setelah salat. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya. Anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mengangkat suara ketika berzikir ketika selesai, ya, orang-orang dari salat fardu, itu adalah sunnah yang dulu dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalam lafaz lain dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, "Arifun qida as-salati Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir." Saya mengetahui, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai salat itu dari ucapan takbir beliau, ya. Artinya dimaksudkan di sini ada zikirnya beliau setelah salat fardu, ya. Jadi ketahuan
oh sudah selesai itu, ya, karena mungkin dulu banyaknya orang yang sholat, ya, dan dulu tidak ada mikrofon, ya. Maka di antara para sahabat itu tahu, oh ini sudah selesai itu karena ada bacaan dzikir yang dikeraskan. Ya, meskipun ada di antara para ulama berpendapat bahwasanya ya dikeraskannya dzikir ini adalah tujuannya untuk ta'lim, untuk mengajarkan kepada para sahabat ya bahwasanya sunnahnya ini adalah hal tersebut. Karena hukum asal dzikir adalah ya dengan lembut, ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah dunal jahri minal qaul, ya. Sebutlah Rabbmu ya dalam jiwamu ya dengan ya tidak dikeraskan, ya, dengan pelan, dengan lembut dan tidak dikeraskan. Nah ini ya di antara para ulama berpendapat bahwa hukum asalnya adalah dipelankan. Ya, kecuali jika ada maslahat atau ada perintah khusus maka dikeraskan. Seperti adzan, ya, kan untuk panggilan, ya. Di antara para sahabat kadang mengeraskan bacaannya ketika sholat sirriyah, ya, sholat yang tidak dikeraskan tapi dikeraskan. Tujuannya untuk mengajarkan para sahabat, ya. Dan juga di sini ya ada di antara para ulama yang berpendapat demikian, ya. Maka terjadilah adanya berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Namun di sini ya di penulis berpendapat bahwasanya dianjurkan untuk mengeraskan suara ketika berzikir setelah sholat, ya. Namun tetap sendiri-sendiri ya karena tidak ada dalilnya bahwasanya zikir itu dipimpin oleh satu orang kemudian yang lain mengikuti secara berjamaah. Kemudian al-adhkaru hiya, di antara zikir-zikir yang dibaca setelah salat yaitu adalah yang pertama yastaghfirullah thalathan, ya. Beristighfar 3 kali. Ya, beristighfar 3 kali. Dalam riwayat Muslim disebutkan, ya, perawi ditanya, ya, bagaimana istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu beliau mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ya. Kemudian setelah itu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ya, hadisnya sahih riwayat Muslim. Kemudian selanjutnya adalah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ya. Ini juga hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau membaca tahlil-tahlil tadi, ya, setiap kali selesai sholat fardu, ya. Maka beliau membaca hal 3 tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Wal ihlal huwa raf'us saut. Ini dimaksud dengan yuhallil, ihlal itu maknanya adalah mengeraskan suara beliau. Kemudian bacaan lainnya yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima manat wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Mughirah bin Syu'bah. Kemudian summa yaqulu tasbihul warid walau siyaq, kemudian bertasbih, membaca tasbih dengan beberapa jenis, ya, beberapa tipe. Yang pertama yaitu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian menggenapkannya 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33
wa kabbarallaha thalathan wa thalathina fatilka tis'atun wa tis'una wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahari. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertasbih kepada Allah ketika penghujung salatnya sebanyak 33 kali dan dia bertahmid memuji Allah sebanyak 33 kali dan dia bertakbir mengagungkan Allah sebanyak 33 kali, maka itulah totalnya sejumlah 99 kali, dan dia mengucapkan pada genap yang 100, yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi ini tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, kemudian dilengkapi dengan bertahlil tadi yang genap 100. Kemudian tipe yang kedua yaitu membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Ya. Ini juga boleh pada saran hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna au fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubatin thalathun wa thalathuna tasbihatan wa thalathun wa thalathuna tahmidatan wa arba'un wa thalathuna takbiratan. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapan yang tidak akan rugi orang yang mengucapkannya atau orang yang melakukannya setiap kali selesai salat fardu, 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, dan 34 kali takbir. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian tipe yang ketiga, membaca subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali, la ilaha illallah 25 kali. Wa hadis sigatu ja'at inda Tirmidzi min hadits Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dan tipe yang satu ini datang dari riwayat Tirmidzi, hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Tahqiq Mishkatul Masabih. Kemudian tipe yang keempat, membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Dan tipe ini juga datang dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, boleh 10 10 10. Ya. Wa sabaqatil qaidatu fil ibadatil waridah ala wujuhin mutanawwi'ah. Dan tadi dulu sudah pernah kita bahas kaidahnya. Ketika ibadah-ibadah yang datang dengan beberapa tipe, beberapa redaksi, ya, beberapa jenis, tufalu hati taratan wa hati taratan, maka boleh, ya, kadang melakukan yang ini, kadang melakukan yang itu. Jika memang Nabi SAW kadang ini, kadang itu, maka kita pun mengikutinya. Ya, kadang boleh yang ini, kadang boleh yang itu. Ya. Bagaimana kalau cuma satu aja kebiasaan itu, Ustaz? Ya nggak apa-apa sih. Tapi lebih utama lagi kita mengikuti Nabi SAW, kadang yang ini, kadang yang itu. Ya. Dan kadang memang mungkin saja, tadi misalnya ada yang 33, 33, 33, ya, plus 100-nya gitu. Kadang mungkin kita terburu-buru, maka cukup 10, 10, 10 gitu. Ya. Maka ini tidak mengapa. Ya, dalam rangka untuk kita menghidupkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu an yakuna tasbih bil asabi', dan sunnahnya adalah menghitung zikir itu dengan jari jemari kita, dengan buku-buku jari. Lima rawahu Ahmad wa Tirmidzi,
berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sabbihna wa aqidna bil asabi' fa innaha mas'ulatun mustantaqatun." Bertasbihlah dan hitunglah dengan jari-jari kalian ini, karena jari-jari ini nanti akan ditanya dan dia akan berbicara. Ya, akan dibuat bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis riwayat Ahmad juga Tirmizi dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Ya. Jadi ini menunjukkan sunnahnya adalah dengan apa ini? Dengan jari jemari. Ya, dan ini pas memang jari-jari kita kalau dihitung ada 33 ini. Ya, tiap buku jarinya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 pas. Ya. Jadi dek selesai 33. Ya. Apa keutamaannya? Ini nanti akan bersaksi tangan ini. Ya. Karena nanti di hari kiamat yauma tasyhadu alaihim ya alsinatuhum ya wa aidihim wa arjuluhum ya. Jadi nanti semua ini tubuh kita ini bisa bicara, lisan kita, tangan, kaki, kulit, semua badan ini bisa bersaksi ya. Makanya kita tasbih dengan tangan ya. Bagaimana dengan alat-alat ya? Alat-alat ya boleh saja ya. Namun tentu saja kita jangan sampai meninggalkan sesuatu yang jelas-jelas diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini jelas-jelas diperintahkan, sabbihna waqidna. Bertasbihlah dan hitunglah dengan jari kalian, karena nanti akan ditanya dan dia akan bicara. Ya. Maka kita pun ya samina wa ata'na, sudah kita pakai jari-jari saja. Ya. Qala Syekhul Islam rahimallahu taala, berkata Syekhul Islam rahimallahu taala, wa uddu tasbih bil asabi sunnah. Menghitung dengan jari jemari ini adalah sunnah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabbihna wa aqidna bil asabi. Bertasbihlah dan hitunglah dengan jari jemari, fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun, karena jari jemari itu dia akan ditanya dan akan berbicara. Amma tasbihu bima yuj'al fi nidhamin minal kharaj fa minan nasi man karihahu. Adapun bertasbih dengan alat-alat, ya dengan tata cara, ya dengan sesuatu benda begitu ya, maka di antara para ulama ada yang melarangnya. Wa minhum man lam yakrahu, dan di antara para ulama pun ada yang tidak melarangnya. Wa idza uhsinat fihi an-niyyah fa huwa hasanun ghairu makruh. Ya, kalau dia itu niatnya baik, maka dia adalah baik, ya tidak makruh. Ya. Artinya ketika seseorang itu memang dia pelupa dan lain sebagainya, mungkin maka hal tersebut adalah diperbolehkan. Namun sekali lagi, tetap yang terbaik adalah dengan jari. Ya. Karena itu perintah Nabi, dan perintah Nabi jelas itu yang terbaik, dan beliau pun pasti melakukannya sendiri. Beliau perintahkan, maka beliau pun pasti akan melakukannya, jelas. Ya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, karena nanti ini akan bicara. Ya. Bagian tubuh kita sendiri. Oleh karena itu, itulah yang terbaik. Ya, wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagai petunjuk beliau, perintah beliau. Ya. Maka ketika menghitung zikir ini adalah dengan jari jemari, itu adalah lebih utama. Ya, karena itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ya itu yang lebih baik daripada kita mempergunakan alat-alat. Ya. Kemudian qiraatu ayatil kursi, membaca ayat kursi. Ya. Berdasarkan hadis dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selesai salat fardu, maka tidak ada yang mencegahnya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i di dalam As-Sunanul Kubra. Ya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala,
balagani anna syekhana Abil Abbas qaddasallahu ruhahu annahu qala ma taraktuha aqiba kulli salatin. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, saya pernah setelah sampai kabar dari syekh kami, dari guru kami, yaitu Syekhul Islam Abul Abbas, semoga Allah mensucikan ruh beliau, yaitu beliau pernah berkata, saya tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi setiap kali sholat. Ya. Artinya dalam keadaan apapun tetap sempatkan, ya, karena keutamaannya luar biasa. Nggak ada yang mencegahnya dia masuk surga kecuali kematian. Berarti sudah tinggal masuk ke surga, ya, tinggal mati aja begitu. Ya. Maka ini sebuah amalan yang ringan, tapi perlu kita jaga. Ya, setiap selesai salat fardu jangan lupa membaca ayat kursi. Ya. Kalau perlu, ya misalnya kita terburu-buru, astagfirullah, langsung baca ayat kursi, nggak ada masalah. Ya. Kemudian selanjutnya qiraatul muawwidhataini, membaca surat-surat perlindungan. Ya. Berdasarkan hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzat dubura kulli salatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk membaca dengan surat-surat perlindungan setiap kali selesai salat. Ya. Yaitu membaca apa? Ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Ya, jadi ini dibaca ketika selesai salat. Hadi jumlatun min sunanis salah allati yustahabbu lil musalli an ya'tiya biha. Inilah ya kumpulan dari amalan-amalan sunnah ketika salat, ya, dan juga setelah salat dikir-dikirnya yang dianjurkan bagi mereka yang melaksanakan salat untuk melaksanakannya. Wa mazilna fi waqtil fajri, dan pembahasan kita ini masih di waktu yang kedua, yaitu waktu salat subuh. Ya, karena penulis di sini membagi menjadi 7 waktu. Ya, sunnah-sunnah itu dibagi menjadi 7 biar mudah pengelompokannya. Sunnah sebelum subuh, ya. Sunnah ketika sudah masuk, ya, waktu subuh. Nah, termasuk di sini pembahasan tentang salat subuh. Makanya pembahasan tentang amalan-amalan sunnah ketika salat. Wa inna ma'aradna lima sabaqa li hajatina listihdarihi fi kulli mawdi'in lis-salah. Ya. Dan kami sampaikan di sini tentang sunnah-sunnah ketika sholat karena memang dibutuhkan untuk menghadirkannya. Ya, karena ketika masuk setelah adzan sudah kita bahas, ya, setelah adzan sudah iqamah sudah. Sekarang kan sholat ya, pas sedang sholat dan selesai sholat. Makanya di sini memang lihajatin, kita butuh untuk menghadirkannya. Ya, setiap kali waktu sholat nanti akan masuk juga ini sebenarnya. Cuman ini mungkin mewakili, ya, yaitu ketika sholat subuh. Dan ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Para hadirin sekalian, pencinta iman rahimani wa rahimakumullah, marilah kita di penghujung acara ini, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan lupa sekali lagi di sisa separuh bulan Ramadan ini, ya, mari kita tingkatkan amal ibadah kita, mari kita maksimalkan, dan juga kita jangan lupa terus, ya, memperbanyak zikir, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita orang-orang yang puasa iman dan wahtisaban. Begitu pula kita melaksanakan sholat tarawih iman dan wahtisaban. Dan mudah-mudahan kita sekalian dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengisi di dalamnya dengan amal-amal ibadah yang diterima di sisi Allah, dan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan terakhir, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sekalian kesempatan untuk bisa masuk melalui pintu gerbang surga Ar-Rayyan, dan kita masuk bersama orang-orang yang kita cintai, dari bapak ibu kita, anak istri kita, suami kita, dan juga karib kerabat kita. Innahu waliyyu dzalik wal qadir alaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.